Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mahathir dari M3 Studio dan tentunya Anda berada di channel YouTube tutorial desain grafis. Dan hari ini sebenarnya saya pengen melanjutkan membuat video CorelDRAW berhubung saya dapat lisensi dari kantor, lisensi CorelDRAW yang baru ya, yang asli. Tapi saya melihat berita ternyata Inkscape versi 1.0 itu ternyata sudah rilis di awal bulan Mei ini, dan saya baru lihat dan saya coba install ini, dan saya melihat ada beberapa fitur baru ya setelah baca-baca, tapi setidaknya ada beberapa fitur yang menarik bagi saya. Nah, baik, langsung saja. Fitur yang pertama di sini adalah ternyata kita bisa ubah temanya, tidak seperti di versi 0,92 sekian-sekian. Di sini di versi satunya ternyata kita bisa edit temanya dan bisa atau ada dark mode-nya juga. Nah, di sini saya akan pilih untuk masuk di ini, kita masuk di interface, edit interface, lalu pilih tema. Nah, di sini ada beberapa tema ya, kita bisa lihat perubahannya. Untuk yang Windows 3.2 ini dia ternyata kembali ke versi sebelumnya, dan ini pasti dia cuma persoalan kontras saja. Oke. Di sini Adwaita ya. Adwaita ini kurang lebih sama dengan yang tema sistem ya. Nah, yang menarik di sini ternyata ada tema gelapnya. Di sini ada tema gelapnya, dan di sini ada use symbol icon. Oke, menarik. Di sini kita pilih ini ya, yang supaya lebih modern kelihatan. Dan di sini coba kita gunakan dark temanya. Oke, menarik. Ini sebenarnya membuat mata nyaman ya, apalagi kalau yang sekarang ini sepertinya dark theme itu atau tema gelap itu menjadi kekinian sepertinya. Oke, saya akan kembalikan dia ke seperti semula, kurang lebih seperti ini. Nah, baik. Fitur berikutnya yang menarik itu adalah kita bisa mengedit path-nya. Nah, seperti ini. Ketika kita edit path by node, ini kan seperti ini ya. Seperti ini untuk menumpulkan sudut dari sebuah objek seperti ini. Nah, kalau kita ubah dia ke path, apa yang terjadi? Ternyata fungsi edit path by node-nya itu untuk menumpulkan sudut, ternyata itu dia tidak berfungsi lagi, kecuali kalau kita tambahkan path effect. Nah, di sini ya, seperti ini path effect. Di sini kita tambahkan. Oke, di sini ada beberapa pilihan untuk tampilan keramiknya, besar, medium, atau ada juga yang list ya. Ini saya lebih cenderung pilih yang ini. Nah, ini ya, ini ada yang baru, corner fillet. Oke, kita klik. Oke, nah dia akan muncul di sini. Oke, maaf, di sini hilang. Nah, di sini kita tambahkan ini. Path effect, oke, dia sudah kelihatan, tapi dengan catatan tadi tidak diubah ke path ya. Nah, di sini, oke, saya tambahkan lagi di sini. Oke, saya union, Ctrl Shift tambah. Nah, ini efeknya hilang karena dia objek baru. Saya tambahkan efek lagi, path effect. Saya pilih corner fillet. Oke, nah, salah satu yang menarik adalah ketika ini saya klik. Ini, setiap sudut ini ternyata bisa tidak lancip ya, bisa tumpul dengan cara menambahkan angka pada radiusnya. Nah, bisa dilihat semakin tinggi maka semakin mulus ya di sini. Ya, lengkungannya semakin mulus. Nah, tapi kita bisa custom ya, kita bisa custom hanya sudut tertentu saja. Misal ya, saya mau yang ini. Nah, di sini saya bisa masukkan angka misalnya 100. Maaf. Nah, misalnya yang ini saja, kita aktifkan dulu yang ini. Change only selected node. Ya, jadi yang berubah itu cuma node yang terseleksi. Misalnya yang ini. Nah, di sini saya misalnya kasih angka 100. Nah, kita bisa lihat yang berubah cuma yang terseleksi. Tentu ini sangat membantu bagi seorang desainer ketika membutuhkan fungsi yang ini. Oke. Nah, baik. Fungsi berikutnya yang menarik adalah di sini saya mengembangkan sebuah aplikasi ini ya. Maaf. Aplikasi Android. Tidak kelihatan, saya akan
open saja file baru atau file yang pekerjaan saya sebelumnya. Nah, di sini fungsi berikutnya adalah ternyata kita bisa melihat tulang belulang, apa ya istilahnya, bukan tulang belulang tapi X-ray ya. Ups, maaf. Oh, ini dia. Misalnya ini ya, itu ketika kita ketik Ctrl 6 atau Ctrl 6, maka dia akan seperti ini. Ini sangat berfungsi bagi teman-teman yang bekerja dengan objek yang menumpuk-numpuk ya, objek yang menumpuk-numpuk, terutama yang sering upload di Shutterstock. Nah, bisa dilihat hasilnya kurang lebih seperti ini ketika kita ingin melihat belakang dari tanpa warna ya dari objek yang kita buat. Misalnya icon ini, ternyata dia seperti ini ya hasilnya. Seperti ini bagi yang sering upload di Shutterstock akan sangat berguna. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan di sini ya view display mode outline ya. Di sini kita bisa langsung klik Ctrl 6 di keyboard kita. Baik, sepertinya saya semakin tertarik dengan Inkscape ini, tapi insya Allah di video-video berikutnya kita akan masih membahas sedikit Inkscape. Sembari nanti mungkin kita akan pertunjukkan bagaimana ketika kita mendapatkan lisensi CorelDRAW. Dan kita akan insya Allah saya akan perlihatkan bagaimana rasanya mendapatkan lisensi CorelDRAW untuk pertama kalinya dan apa sih bedanya sama yang trial ini. Nah, baik, saya Mahathir, terima kasih banyak sebelumnya atas kesediaannya teman-teman menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.